Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Derek Channel. Nah, video kita kali ini kita akan membahas tentang burung kacer teroto ya. Karena banyak dari komentar-komentar di Instagram, WA maupun di komentar YouTube ini sendiri ya, yang menanyakan tentang kacer teroto, rawatannya seperti apa, rawatan rutinnya seperti apa, terus supaya burungnya pintar, bertumbuh kembangnya lebih optimal dan bagus itu seperti apa, dan kedepannya supaya bagus itu seperti apa. Karena burung akan bagus dan akan pintar itu kedepannya tergantung rawatan kita pada saat troto dan pasto ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang burung troto dan pasto itu rawatannya seperti apa. Tapi sebelumnya jangan lupa, kita sebelum memulai pembahasan, saya sebat dulu videonya, intro dulu. Nah, oke, selesai ya. Nah, di sini nah, ini buat record suara ya. Di sini saya sudah bahas nih, sudah rangkum ya beberapa rawatan untuk kacer teroto dan pasto. Di sini saya sudah rangkum semua. Karena kalau misalkan saya tidak rangkum poin-poinnya, itu saya suka lupa lagi kalau ngomong depan kamera seperti ini ya. Jadi pembahasannya nanti bolak-balik. Kalau dirangkum seperti ini saya bisa melihat apa saja, nanti saya jelasin satu persatu. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ini dari kacer teroto dulu nih. Dari kacer teroto, pasto seperti itu ya. Nanti pas mutasi rawatannya tidak jauh berbeda sih sebenarnya. Pokoknya dari pasto mutasi, dari troto mutasi ke pasto ya. Rawatannya di sini yang pertama rawatan rutin ya, dari mulai pasto, dari mulai troto dulu nih. Seperti biasa kita keluarkan pagi-pagi, kita gak usah diembun, kita keluarkan sekitar jam 7 atau jam 8, setengah 8, bebas sih. Itu gimana sempatnya kita, gimana santainya kita aja. Nah, setelah kita keluarkan, biasa kita angin-angin, kita jemur sebentar. Kalau misalkan lebih bagusnya nih dari usia troto itu, kita udah mengajarkan si burung untuk mandi dalam keramba. Ini usia 3 sampai 4 bulan ya. Usia 3 sampai 4 bulan kita harus mengajarkan si burung troto ini untuk mandi dalam keramba. Karena ada yang susah, ada yang gampang ini untuk kacer mandi dalam keramba ya. Nah, terus yang kedua, untuk penjemuran kita dengan durasi yang tidak lama dulu ya. Dengan durasi misalkan awal-awal itu 5 menit, terus naik 10 menit, 15 menit, sampai 20 menit, setengah jam ya paling lama. Nah, sampai itu terlihat nanti si burung mau mutasi. Biasanya usia 4 bulan itu burung sudah mau mutasi ya, 4 atau 5 bulanan. 6 bulan itu sudah pasto ya. Paling tinggal dorong-dorong ekor dan bulu-bulu besar seperti itu. Nah, terus yang kedua, di sini ada pemberian ekstra puding. Pemberian ekstra puding di sini sangat berpengaruh ya untuk si burung dalam tumbuh kembangnya ya, supaya lebih optimal nanti. Itu kita atur dalam seminggu itu, setiap harinya. Pokoknya makanan pokoknya itu pasti jangkrik ya, yang diutamakan. Jangkrik pagi 10, siang 10, sore 10. Jadi setiap hari Senin misalkan sampai Minggu itu kita kasih jangkrik 10-10 pagi, siang dan sore. Nah, seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita kasih kroto. Kita kasih kroto. Terus setelah kita kasih kroto, misalkan nih kroto hari Minggu dan hari Rabu. Nah, di hari Selasa dan Jumat kita kasih minyak ikan. Kenapa kita harus kasih minyak ikan?
karena si minyak ikan ini sangat bagus sekali untuk tumbuh kembang si bayi atau si trotolan kita ini nih. Selain bagus sekali ini nutrisi, karena nutrisi dan protein yang kita kasih ke si trotolan sejak dini itu sangat berpengaruh ya untuk tumbuh kembangnya nanti ke depannya. Kenapa kita kasih minyak ikan? Karena minyak ikan itu mengandung DHA dan omega 3 ya. Itu sangat bagus sekali untuk pertumbuhan, untuk tumbuh kembang burung, untuk pertumbuhan otak nanti. Jadi supaya si burungnya itu pintar, cepat menyerap masaran yang kita berikan, yang kita kasih ya. Jadi si burungnya itu bisa cepat tangkap, lebih pintar. Nah, itu fungsinya minyak ikan ya, karena kandungannya itu. Nah, untuk kandungan minyak ikan kalian bisa searching sendiri di Google atau di YouTube, banyak yang membahas tentang minyak ikan ya. Itu untuk anak kecil, usia balita, atau misalkan dari 0 tahun sampai 5 tahun itu biasanya sudah banyak yang membahas tentang minyak ikan nih, pada bayi maupun pada hewan itu sama aja sih untuk tumbuh kembang otaknya ya, supaya lebih bagus. Terus juga si minyak ikan ini membantu si burung lebih kuat ya dalam dalam seperti misalkan sekarang nih musim pancaroba seperti ini, si burung lebih kuat ya, tahan dari penyakit-penyakit seperti itu ya. Terus juga fungsi minyak ikan itu buat pertumbuhan bulu, supaya bulu lebih bagus, lebih mengkilat, juga untuk pertumbuhan tulang-tulang seperti itu ya. Kalian bisa cek sendirilah, karena kalau misalkan saya bahas minyak ikan di sini pasti pembahasannya akan lebih panjang lagi. Kecuali kalau misalkan di bawah banyak yang komen di kolom komentar harus saya bahas ini tentang minyak ikan, nanti saya bahas. Oke. Nah, setelah kita kasih minyak ikan itu usahakan seminggu sekali atau seminggu 2 kali, tapi dengan porsi yang secukupnya, karena kalau berlebihan itu tidak baik juga ya. Terus pemberian vitamin juga sebenarnya itu bagus juga sih. Selain minyak ikan, misalkan ada vitamin tambahan dengan porsi yang memang kita sesuaikan lah dengan postur tubuh si burung itu sendiri ya, dengan berat badan si burung itu sendiri. Kita kira-kira saja, jangan terlalu berlebihan juga ya, karena memang sebenarnya dari minyak ikan juga itu mengandung banyak vitamin ya. Ada vitamin A, ada vitamin ini itunya untuk kulit, untuk mata juga ya, selain untuk tumbuh kembang otak dan lainnya juga itu bagus untuk mata ya si minyak ikan. Nah, terus yang selanjutnya di sini ada pengumbaran nih. Di usia-usia pastol biasanya nih, di usia pastol setelah burung selesai nih, tinggal dokor, misalkan tinggal sedikit lagi, seminggu sekali atau seminggu 2 kali boleh kita umbar, dengan durasi yang jangan terlalu lama dulu, dengan durasi yang misalkan 15 sampai 20 menit atau setengah jam pertama lah, seperti itu di usia-usia pastol nih, pastol sebelum burungnya kering. Terus nah, dari situ baru kita tambah, misalkan kalau burungnya sudah terlihat kering boleh kita jemur. Nah, setelah pastol ya kita jemur. Nah, setelah kita jemur misalkan dengan durasi yang kita sesuaikan, jangan terlalu ekstrim dulu nih. Misalkan setelah pastol bulu baru terlihat mau kering, misalkan nih sudah kering lah, kita jemur dengan durasi 10 menit dulu, naik 15 menit, naik setengah jam, seperti itu ya. Jangan langsung pertama kita jemur langsung setengah jam atau 1 jam, jangan ya. Kita sesuaikan dulu. Nah, pengumbaran di sini sangat bagus sekali ya untuk mengolah fisik si burung itu sendiri ya. Karena selain untuk fisiknya juga supaya si burung tidak berlemak, tidak kegemukan, karena terlalu banyak mengkonsumsi ekstra puding dan si vitamin-vitamin seperti minyak ikan dan lain-lainnya itu ya. Jadi nah di sini baru kita latih dia berolahraga untuk napasnya, untuk untuk tubuhnya lah, supaya lebih fit, lebih bagus, lebih segar ya, seperti itu. Karena kalau misalkan pengumbaran ini memang berperan penting nih untuk si burung ke depannya ya. Tergantung kita dari awal kita mendidik si burung ini seperti apa.
Terus supaya dia lebih bagus dalam mengolah napasnya juga ya, untuk nanti isiannya misalkan kita mau kasih isian ini full tembakan, roast beef seperti itu ya. Nah, ini sangat berpengaruh sekali, ini sangat bagus sekali untuk burung trotol atau untuk burung pasto ya, setelah trotol. Kalau trotol itu tidak perlu sih sebenarnya, tidak diwajibkan untuk diumbar. Paling kita ajarkan mandi saja. Ini pengumbaran kita lakukan di setelah pasto ya, setelah trotol itu pasto. Oke, nah selanjutnya setelah pengumbaran kita lanjut ke pemasteran. Nah, di sini pemasteran juga tidak asal pemasteran ya. Kita pemasteran itu kita usahakan si burung posisikan di tempat yang memang benar-benar tenang ya. Kalau lebih bagusnya di rumah ada burung-burung kecil nih, karena kalau burung-burung kecil itu lebih cepat diserap atau diingat oleh si burung pastol ini atau burung trotol ini. Dia akan lebih cepat mengikutinya ya daripada MP3. Tapi MP3 juga nggak apa-apa sih kalau misalkan tidak ada burung-burung kecil. Cuman ada triknya juga nih untuk pemasteran. Biasanya untuk pemasteran kita kasih dalam satu hari atau satu minggu itu satu lagu ya. Misalkan minggu pertama kita kasih burung-burung, kita mulai dari burung-burung kecil dulu, konin misalkan, sogon seperti itu. Seminggu konin, seminggu sogon, itu terserah kalian, misalkan mau seminggu mau 2 minggu, tapi usahakan satu lagu dulu. Kecuali kalau misalkan memang kita banyak burung-burung kecil ya di rumah ya, itu bisa nggak usah satu-satu sih, kalau itu bebas kita simpan aja, nanti juga si burungnya meresapnya lebih cepat. Kalau misalkan menggunakan MP3 lebih bagusnya itu seperti itu, kita kasih satu lagu ya setiap minggunya atau 2 minggu sekali, atau misalkan pergantiannya terserah, itu kalian mau 1 minggu mau 2 minggu ya, atau misalkan mau 1 bulan, biar si burungnya lebih ingat, lebih bagus dalam menyerapnya ya, dalam menyerap suaranya itu ke otaknya. Nah, terus untuk penggantian suara burung, misalkan suara burung masteran, kita usahakan misalkan minggu pertama kita kasih konin, minggu kedua kita mau kasih si sogon, suara sogon. Nah, sebelum kita ganti ke sogon, kita simpen 2 lagu dulu nih, 2 masteran suara burung ini, sogon dan konin. Jadi si burungnya sebelum melupakan si konin ini, sebelum mengingat si sogon yang baru, dia masih ingat yang konin. Nah, setelah 1 hari atau 2 hari baru kita hapus yang konin, kita ganti yang sogon, dan seterusnya seperti itu ya. Oke, nah tapi usahakan posisi burung dalam pool kerodong ya. Kita didik si burung ini dari sejak kecil ini, kita usahakan dia terbiasa dengan kondisi pool kerodong, karena supaya si burungnya istirahat, lebih tenang, dan lebih cepat merekam suara-suara masteran tersebut ya. Karena pola istirahat yang baik itu sangat berpengaruh ya untuk kondisi tubuh kita dan pikiran kita juga ya. Nah, mungkin untuk pembahasan kacer trotol seperti itu ya. Kita mulai dari rawatan rutinnya itu, kita keluarkan pagi-pagi, nggak usah diembun, sekitar jam 7 atau jam 8 kita keluarkan angin-angin. Setelah itu kita jemur sebentar, baru kita ajarkan mandi dalam keramba. Setelah mandi dalam keramba kita atur, kita berikan ekstra puding pagi 10, siang 10, sore 10. Terus kroto kita kasih seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Minyak ikan kita kasih seminggu sekali atau seminggu 2 kali dengan jadwal yang teratur. Misalkan ya seperti yang saya tadi bahas ya, Minggu sama Selasa kita kasih kroto, Minggu sama Rabu kita kasih kroto, Selasa sama Jumat kita kasih minyak ikan, seperti itu ya. Terus pengumbaran kita lakukan, dan pemasteran dan pengkerodongan itu satu paket ya. Oke, mungkin video kita kali ini cukup sekian ya. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka dengan video ini, dengan pembahasan ini, kalian like. Jangan lupa juga share dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.